Bukan hanya memantik, meskipun yang bertanggung jawab sepenuhnya ini pemantik, tapi saya rasa pembahasan ini perlu lah, perlu untuk kita bahas bersama. Sebenarnya apa gitu ya yang diangkat oleh Bateson itu sendiri tentang akal budi dan berkaitannya dengan lingkungan. Batasan-batasan seperti apa yang ingin disentuh oleh oleh Bateson lewat main dengan hubungannya dengan hubungannya bersama lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Tadi yang menjadi pertanyaan simple gimana? Apa yang Oke. Ini katakan man ya di sini ya. Dan ini ekologi dan ini adalah nature atau alam ya. Nah, nature ya. Nah, di sini ini tidak bisa kan sumbang pikiran dari Bateson bahwa man ini kan tadi kita sepakat bahwa satu-satunya yang dimiliki oleh manusia kan, sebagian seperti itu, idealnya kan gitu kan. Jadi ini kan mekanisme lah manusia ya men. Nah, di sini untuk memahami ekologi, kata Bateson dia menawarkan bagaimana nature alam ini juga dijadikan timbang pikiran atau dimasukkan dalam pola pikirnya manusia itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan sehingga ini tidak menjadi objek dan ini tidak menjadi subjek. Jadi harus selaras gitu untuk menghasilkan suatu stabilitas keadaan kan kayak gitu. Kalau ekologi kan kayak timbal balik antara kehidupan sosial dengan lingkungan kan kayak gitu. Nah, yang diharapkan dari lingkungan adalah yang terpenting adalah stabilitas. Tidak terjadi bencana, tidak terjadi perubahan iklim atau tidak merugikan terhadap kehidupan sosial ya. Salah satu yang kemarin terjadi misal di Indonesia yang orang Surabaya tuh yang menyebabkan Bromo terbakar ya, yang melakukan bukan prewed tapi pre-photo wedding ya, bukan pas pranikah tapi pra foto nikah gitu. Hati-hati, bahaya nanti kalau ada pranikah kan bahaya nanti. Bang Faruk sudah melakukan pranikah itu. Bukan pranikah tapi pra foto menikah gitu ya. Kita sering salah dalam main tadi. Enggak, karena merusak agama Indonesia nanti, merusak Pancasila kalau ada pranikah ya Mas ya. Ini hubungan keluarga. Gimana cara akadnya gitu kalau pranikah? Kalau pra foto sebelum pra foto menikah ya, itu kan sampai terjadi kebakaran itu ya. Itu diakibatkan salah satunya kalau kita kaji itu karena kedangkalan di dalam main, sehingga tidak tahu sebab akibatnya, menganggap bahwa alam itu adalah objek kita gitu. Kan seperti itu. Kalau dia berpikir bahwa alam itu adalah bagian dari kita, maka tidak mungkin membuat seperti itu. Sudah tahu kondisi panas, keadaannya panas, kemudian memercikkan api sehingga terjadilah perusakan lingkungan. Kan itu sampai terjadi sekarang ya, yuridikasi ya, masuk pada wilayah hukum Mas ya. Sekarang kan berlanjut itu. Nah, ini sebenarnya perangkat utama dari yang ditawarkan oleh Bateson ini, man-nya ini dulu luruskan untuk kemudian memasuki ekologi yang dibungkus dengan ekologi
dalam memahami nature. Jadi punya Betesan ini apa geraknya itu tidak dipraktis. Yes, penyadaran atau apa motivasi gitu. Intinya berkutat di dalam rasional. Kan gitu. Kalau Bang Faruk berpikir bahwa rumput juga bisa bergoyang. Karena ada lagu tanyakan rumput pada bergoyang kan ya. Maka Bang Faruk itu tidak akan pernah merusak rumput-rumput yang ada di stadion misal. Kayak gitu. Nah, selama ini main atau akal budi manusia itu hanya bergerak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kenapa kalau rumput di lapangan dia siram, dia rawat, tapi rumput-rumput di alam liar tidak? Kan ada apa? Cara berpikir yang keliru. Seakan-akan dia seperti itu. Nah, dari seperti ini kemudian kata Betesan itu manusia itu homo ecologicus ya. Sederhananya manusia tidak bisa dipisahkan dengan alam nature. Gampang kan? Ya juga seperti itu. Jangan ketawa Mas. Tapi dalam kalau sampean baca steps tadi yang saya kirim itu sebenarnya sudah awal dan cara bagaimana kita melakukan step-step berpikir yang bahasa Inggris itu. Kalau saya itu harus pakai terjemah itu setiap malam sambil mendengarkan. Enggak serius. Jadi yang ditawarkan itu ya bagaimana manusia memperbaiki pola pikirnya mengenai alam sehingga manusia itu tidak lagi disebut dengan homo economicus, homo politikus, homo sebagainya, pokoknya kata Betesan manusia adalah homo ecologicus. Perlu itu. Menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi mengingat sekarang secara global itu terjadi kekacauan iklim, kekacauan lingkungan, bahkan semena-menanya manusia untuk berambisinya kan kayak gitu. Kenapa ada ambisi? Negara ya secara politik apa namanya istilahnya itu? Secara politik luar negeri apa istilahnya? Secara geopolitis negara maju itu mereka yang bisa menghasilkan nuklir terbesar kan seakan-akan doktrinnya gitu kita didoktrin gitu selama ini gitu. Padahal percikan nuklirnya saja yang kemudian diciptakan menjadi bom atom itu kan sangat berdampak sekali terhadap kerusakan nature ini. Kan Iran. Jadi pemikiran Betesan tentang ekologi adalah sistem kehidupan atau alam dapat dipahami sebagai proses akal budi atau mental yang saling berelasi. Betesan itu yang kata saya tadi, yang ketika di Bali kemudian menyaksikan ritual kepercayaan, gimana pohon dikasih sesajen gitu kan, seakan-akan tumbuhan itu memiliki jiwa tersendiri gitu, walaupun jiwanya tidak seperti mentalnya tidak seperti mental yang dimiliki oleh manusia. Ya mental apa? Mental estetika kan indah gitu kan. Bahasanya ya seperti itu karena Betesan ini mantan psikolog ya, yang mendalami psikologi. ya kayak gitulah.
Itu kalau yang ditawarkan dalam bukunya Step to End Ecology of Mind itu. Nah, diperdalam dalam buku yang berikutnya itu Man and Nature, itu yang ditulis sampai full ya, sama siapa namanya Bateson, itu gimana akal budi manusia dan pentingnya alam itu. Itu ya Bang Akbar ya, yang buku terakhirnya itu nggak sempat dia selesaikan, diteruskan oleh anak perempuannya. Ya menawarkan itu. Menarik sebenarnya karena pengalaman pribadinya, kemudian dia coba melakukan penelitian di berbagai daerah, di Papua, misal di Bali, di Pulau Ano, di salah satu benua di Amerika, terus dicari itu. Kan selama ini kita bicara ekologi terkait dengan kelompok apa namanya hijau lingkungan misalkan kayak gitu. Jadi praktiknya kan selama ini. Tapi sementara paradigmnya atau cara berpikirnya tidak dibentuk. Gimana kita cara membentuk sebuah pola pikir tentang alam? Ya perlu kontemplasi yang panjang. Kan seperti itu. Iya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Oke lah. Maunya Bateson itu kan manusia menjadi homo ekologicus gitu kan. Artinya manusia yang mencintai alam. Kan kayak gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah yang menjadi anggaplah yang membahayakan nanti kepada alam itu adalah ketika beberapa manusia, beberapa kelompok ataupun beberapa orang yang menginginkan alam itu hancur. Banyak kan yang terjadi, salah satunya di Indonesia itu sendiri. Oke lah, di Madura. Saya nggak menyebut apa masalahnya. Cuma yang menjadi persoalan ketika hal tersebut tetap dilakukan, maka yang jelas adalah alam itu akan rusak. Nah, oleh sebab itu, bagaimana pandangan Bateson perihal manusia-manusia yang tetap ingin merusak alam? Apakah ada pandangan khusus ataupun semacamnya? Kalau secara hukum mungkin jelas, ya kan? Karena merusak. Mungkin hanya itu gak pertanyaannya. Bagaimana pandangan Bateson terkait mengenai manusia gitu ya, yang kemudian yang memaksakan kehendaknya untuk merusak alam. Dalam bukunya Bateson di Steps on apa tadi itu? Ya. Itu kan pendapatnya Bateson itu kan ada 3 sebenarnya yang kemudian menjadi faktor penyebab rusaknya alam itu, atau apa bahasanya, global warming ya, nah, atau kerusakan alam lah. Itu kan 3. Pertama itu man itu sendiri, nature, nature. Nah, 3 yang membuat kerusakan alam itu kan 3 faktor penyebabnya. Di dalam buku pertamanya Bateson itu kan pertama adalah mind, cara pandang, kemudian ada teknologi, yang kedua itu teknologi yang membuat kemudian alam itu rusak, dan yang ketiga adalah populasi penduduk yang tidak setara. Misal antara masyarakat kota dan desa, kenapa kalau ibu kota itu kok selalu padat penduduk dan kalau pedesaan kok tidak padat ya, bukan cair ya, tapi tidak terlalu banyak penduduknya itu. Apa
cara penempatan yang salah gitu. Nah, cuma kata Bateson di antara ketiga ini yang terpenting adalah man ini kemudian diluruskan. Nah, atau dievaluasi lah. Kalau tetap ada manusia-manusia yang ingin merusak lingkungan, maka yang perlu diservis itu mainnya, rasionalnya, pola pikirnya. Gimana caranya? Entah dia mengidap penyakit psikologi atau kalau penyakit psikologi itu kan banyak, kayak serakah, ya kan, tidak bisa meregulasi diri, mentang-mentang dia jadi presiden misal. Pas sembarangan gunung pengen dipindah ke lautan misal kayak gitu. Bisa jadi. Maka yang ditawarkan Bateson Mas Faruk itu mainnya dulu perbaiki. Mentalnya dulu perbaiki. Mungkin orang yang seperti itu memiliki kerusakan mental atau memiliki cara berpikir yang salah. Maka itu yang pertama yang harus dirobohkan adalah halusinasinya. Misal saya berhalusinasi bahwa Belumbungan kalau dijadikan ibu kota itu akan menjadi sebuah daerah yang maju misal. Saya bermimpi itu. Kemudian itu menjadi delusi, ambisi, menghasilkan suatu ambisi. Akhirnya saya sungai ditempuk atau diratakan gitu sehingga gak ada aliran air, pohon-pohon ditebang, dibangun gedung-gedung. Itu kan mengidap penyakit schizophrenia. Itu perlu diperbaiki. Jadi itu yang ditawarkan pertama adalah perbaiki dulu brand atau cara berpikirnya. Seperti itu. Misal di 2050 Indonesia tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak karena semuanya adalah mobil listrik. Mungkin seperti itu kan. Nah, menganggap bahwa ketika tidak ada bahan bakar minyak, maka polusi udara itu tidak tercemari misal. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang dirugikan, misal pohon-pohon ya kan ya, yang diambil oksigennya. Atau untuk dijadikan baterainya, nikelnya ditambang, itu kan juga merusak beberapa samudra yang kemudian tidak lagi bersahabat dengan kita. Misalkan seperti itu. Jadi pertama itu cara berpikir, cara pandangnya yang harus diubah menjadi bahwa alam adalah bagian dari kita. Karena gak mungkin manusia hidup tanpa alam itu, kecuali makhluk gaib hidupnya kan di mana entah gak tahu, entah di alam barzah gitu. Ini kita gak bicara ke sana ya, bicara ekologi, jadi lingkungan. Ngerti Bang Faruk ya? Enggak, soalnya Bang Faruk ini kan ahli spiritual gitu. Takutnya nanti mikirnya oh enggak masalah Kak, nanti lingkungan bumi ini hancur, saya akan hidup di alam roh bisa. Jadi kan repot. Khawatirnya seperti itu. Itu kalau kata Bateson mengidap penyakit schizophrenia tadi itu. Ada halusinasi yang menghantui. Seakan-akan saya bisa ini, saya bisa begini. Tak tahunya mengubah tatanan dan merusak alam. Nah, banyak sebenarnya yang perlu karyanya Bateson ini yang menarik untuk kita praktekkan walaupun berupa pemikirannya. Misal teknologi. Teknologi itu kita sadari adalah sebuah kemajuan, tapi di sisi lain ini adalah kehancuran nature. Kan iya? Tambang, kalau kita tahu di Freeport tuh berapa dalamnya sudah kan ya, untuk merusak gunung yang awalnya Papua menjadi iklimnya stabil, sekarang sudah tidak stabil, panas gitu gara-gara ada teknologi yang mengkeruk kan kayak gitu.
sehingga merusak pada tatanan lingkungan. Kemudian populasi penduduk, ya aneh, perumahan-perumahan itu kan rata-rata di perkotaan. Kenapa tidak taruh di desa-desa gitu? Kalau pakai pola pikirnya Peterson, seharusnya ada pemerataan populasi penduduk. Misal di Belumbungan padat, di Plakpakan, di desa Plakpakan tidak padat, lebih luas Plakpakan ya. Jadi pemerintah itu mulai mensortir bagaimana 15%-nya misal dipindah penduduk ditaruh di Plakpak, misal seperti itu. Dengan cara bagaimanapun, dengan cara ekonomi, bisa dijual belikan rumahnya atau gimana gitu, untuk menstabilitas nature tadi. Itu. Jadi kita mulai mengubah cara pandang mulai hari ini kalau kata Peterson. Jadi ada manfaatnya juga orang yang animisme itu mempercayai gunung sebagai memiliki entitas kekuatan ya, sehingga dirawat, dijaga kan kayak gitu kan. Kan Mbah Marijan itu walaupun sekarang dari BMKG dapat info bahwa 3 hari lagi Gunung Semeru akan bukan Gunung Semeru, gunung apa itu? Mak Bromo, Mbah Marijan itu Mas. Merapi itu akan meletus, dia akan tetap gitu kan. Kan tetap. Kemudian Mbah Marijan kan pernah ditanya di dalam wawancaranya, kenapa kok sampai Merapi ini melekat api? Salah satunya ada di Bupati Sragen atau di mana gitu, yang tetap menggeruk mengambil pasir dari Merapi tersebut. Jadi Mbah Marijan itu memiliki cara pandang akal budi bahwa gunung itu juga memiliki mengeluarkan mentalitas ya estetika gitu, indah. Kalau dia tidak menta'ilah salah, kalau tidak di otak-otak gitu tidak mungkin meletus gitu. Logikanya kan seperti itu. Kan iya Mas ya? Iya apa enggak? Jangan gue iya kalau enggak kalau iya gitu. Enggak, kita lebih baik diskusi lebih dalam ya terkait hal ini. Sebenarnya Peterson ini kata saya adalah percikan api untuk melanjutkan ke depannya. Bagaimana kita mulai membuat suatu epistemologi baru terkait ekologi yang sekarang kan berkembang kayak gitu. Jadi mulai ada cara pandang, misal benarkah orang yang merokok itu kayak Bang Faruk ya, benarkah akan merusak nature gitu. Sedangkan kan kalau tembakau itu kan hanya ditanam itu kan jadi semuanya tidak harus dipikirkan secara homo economicus tadi, semuanya bisa diperjualbelikan apain. Sehingga nanti kan, tapi mungkinkah enggak manusia ini bisa menganggap bahwa alam adalah bagian dari manusia itu sendiri? Sedangkan kita kan butuh rumah, ya kan ya? Pasirnya dapat dari mana kan gitu, dan butuh semen. Dan batu batanya mau dibuat dari apa kan kayak gitu. Kan mesti kan ada alam yang kita kelola gitu, mestinya kayak gitu, yang kita tambang. Jadi gimana caranya gitu? Ya kita cari bersama gitu. Ya, mungkin ada yang didiskusikan. Entah ini disampaikan secara sederhana atau memang konsepnya yang sederhana, saya tidak tahu ya. Begini. Langsung ke pertanyaan, upaya maksimal atau pendekatan maksimal apa yang bisa dilakukan untuk memberikan penyikapan yang benar dan baik terhadap ekosistem alam itu? Bukan lagi kepada kesadaran itu harus muncul. Bagi saya kesadaran akan pentingnya urgensi alam terhadap manusia itu sudah tertanam di diri manusia sendiri. Entah melalui empirisme kehidupan masing-masing manusia atau gimana. Bagi saya kesadaran akan
pentingnya mengelola ekosistem itu sudah tertanam dalam diri manusia, tapi manusia itu menganggap dia sebagai preferensi paradigma. Jadi ketika ada pilihan, karena dia dianggap sebagai preferensi, bukan dianggap sebagai kewajiban, begitu. Kalau paradigma ekosistem itu dianggap sebagai kewajiban, maka seharusnya manusia itu bertindak baik terhadap ekosistem di luar manusia, itu alam. Tapi kan hari ini alam itu dijadikan paradigma preferensi yang bisa dipilih oleh manusia di antara paradigma-paradigma kehidupan lainnya, dan salah satunya adalah paradigma ekonomikus itu. Karena ekonomikus itu sendiri yang menyentuh kepada kebutuhan dasar manusia terkait dengan kelanjutan hidupnya. Manusia itu, alam rusak, manusia hidup tidak apa-apa. Tapi manusia tidak hidup, tapi alam baik-baik saja itu tidak boleh bagi manusia. Begitu jadi, jadi gitu. Sederhananya gitu. Itu kalau paradigmanya nanti ditafsirkan melalui manusia. Nanti lebih jauh lagi ditafsirkan melalui negara, ditafsirkan lagi melalui eksistensi suatu budaya dan lain sebagainya. Jadi eksistensi yang dirasakan langsung oleh manusia, baik terkait dengan negara, ekosistem, organisasi dan lain sebagainya, itu lebih penting dijaga daripada eksistensi dari lingkungan hidup itu sendiri. Misalkan dalam hukum, misalkan ada undang-undang perlindungan ekosistem sebenarnya. Cuman begini, kan sebenarnya paradigma hukumnya begini. Sebenarnya hukum itu sederhana. Hukum itu adalah hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap hak. Yang kedua adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu. Jika salah satunya itu timpang tindih, itu dinamakan sebagai pelanggaran terhadap hukum. Nah, rumitnya begini. Alam ini, itu manusia itu memiliki hak untuk memanfaatkan alam. Tapi terkadang manusia itu lalai akan perlindungan terhadap alam itu sendiri. Kewajiban manusia itu mendapatkan manfaat terhadap alam. Di satu sisi, mafhum mukhalafahnya, manusia itu wajib untuk melindungi dan melestarikan ekosistem alam itu sendiri. Rumitnya adalah, jika pelanggaran itu dilakukan terhadap manusia lainnya, baik perdata maupun pidana, dia itu akan mudah untuk penuntutan haknya, baik ganti rugi, baik pidana dan lain sebagainya. Tapi ketika manusia dibenturkan dengan ekosistem lain di luar ciptaannya sendiri, entah itu teknologi, entah itu alam, perlindungan terhadap hak itu akan dilakukan oleh siapa? Kalau dilakukan oleh manusia, perlindungan hak lingkungan dilakukan oleh manusia, pasti manusia itu pro atau dekat dengan manusia lainnya, yaitu untuk pemanfaatan manusia. Lebih dekatnya maksudnya kepada pemanfaatan seperti itu, bukan kepada perlindungannya. Oleh karenanya pemenuhan hak itu harus dilakukan oleh dirinya sendiri yang dirugikan. Jadi misalkan suami istri, di KDRT suami kepada istrinya, maka yang dirugikan haknya adalah istrinya. Maka yang dirugikan haknya itulah yang paling berhak untuk melakukan tindakan setelahnya. Nah, kalau alam, misalkan alam yang dirugikan, apa yang dilakukan oleh alam itu sendiri untuk menuntut haknya? Tidak ada. Inilah sebenarnya kegambangan. Ada apa? Lah itu dia, makanya saya lanjutkan ke sana. Ada sambungannya nanti ke sana. Oleh karenanya penegakan terkait dengan hak dan kewajiban dua ekosistem ini, yaitu manusia sebagai organisme dan alam sebagai organisme lainnya, itu akan sulit dibentuk. Kan pertanyaannya tadi itu, upaya atau pendekatan apa yang bisa dilakukan untuk menuntut kesadaran manusia untuk menyikapi, bukan untuk tumbuhnya kesadaran. Karena kan apa begini, hak dan kewajiban itu nantinya akan berdampak kepada orang yang melanggar itu. Kalau manusia dengan manusia banyak, administratif, pidana, perdata dan lain sebagainya. Nah, kalau tumbuhan itu tidak memiliki hak, upaya hak yang bisa dilakukan. Haknya yaitu apa? Bencana alam namanya. Itu. Dan pemikiran manusia itu terkait dengan dampak buruk yang memiliki potensi panjang, dia itu tidak termasuk dalam dampak yang dia perhitungkan. Begitu. Misalkan orang banyak tidak melakukan sholat karena hukuman sholat itu hanya ada di surga dan neraka. Berbeda ketika orang tidak melakukan sholat kan ada denda 5.000. Dia pasti akan melakukan sholat. Begitu. Jadi pola pikir manusia itu dia akan patuh kepada dampak-dampak buruk yang terjadi dengan jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, bencana alam ini terjadi jangka panjang, bisa jadi berdampak, bisa jadi tidak. Masalahnya itu. Begitu. Jadi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh perbuatan buruk atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban itu, manusia itu bisa lebih memilih dampak buruk yang terjadi di masa yang panjang itu
daripada di masa yang pendek. Berbeda ketika hak seseorang dilanggar, maka dia akan berdampak buruk kepada orang itu langsung. Jadi misalkan pembunuhan, maka dia akan dipidana langsung dan lain sebagainya. Berbeda dengan bencana alam dan lain sebagainya. Nah, upaya atau pendekatan apa yang bisa dilakukan untuk memunculkan penyikapan, bukan lagi kesadaran. Kalau kesadaran tidak usah dijelaskan bagi saya, karena setiap diri kita memiliki latar belakang sendiri bagaimana menjaga alam itu dengan segala pengalaman-pengalamannya. Sekian. Butuhkan sikap ya, paradigma seperti apa gitu kan ya, untuk alam itu ya. Pertama, Betesan itu meyakini bahwa alam itu memiliki identitas. Ya, itu Mas. Nah, tapi selama ini alam itu memiliki identitas yang terpisah dari manusia, kan seperti itu. Alam. Ketika alam memiliki identitas atau apa namanya, diri ya, maka alam tersebut memiliki bentuk dari dirinya sendiri gitu. Jadi misal bahasanya gini, ini spidol ya. Ketika spidol ini memiliki identitas, maka bentuknya spidol ya seperti ini kan, kayak gitu kan ya. Nah, manusia ini manusia, ini manusia memiliki identitas juga, ini alam misal. Ketika menganggap identitas manusia ini terpisah dari identitas alam, maka manusia itu memiliki sewenang-wenang di dalam membentuk identitas dari alam tersebut. Nah, penyikapannya bagaimana untuk, kalau kesadaran kan semuanya punya kan Mas ya? Pasti. Bahkan tadi statement uniknya, kalau manusia mati itu tidak boleh, kalau alam hancur yang penting manusia hidup itu no problem kan, kayak gitu ya. Tapi tapi Mas, kalau dalam paradigma Betesan itu hal tidak mungkin gitu. Kan ya, manusia itu tetap membutuhkan alam. Karena itu hanya suatu jargon yang kemudian belum ada realitasnya gitu. Alam hancur, manusia hidupnya di mana Mas gitu. Kan itu kan jargon yang jauh dari, sementara ini yang jauh dari realitas. Jadi hanya suatu halusinasi. Kata Betesan, alam juga memiliki identitas atau pengesahan diri yang kemudian manusia juga memiliki identitas manusia ya. Yang juga ini saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisah gitu. Cara menyikapnya, kita harus memiliki doktrin atau suatu pemahaman yang bahwa alam itu adalah bagian dari kita. Kalau misal jargonnya kita hidup tidak masalah walaupun alam hancur gitu, itu pas kita hidupnya di mana gitu. Gak lewatnya tuh, saya mikir juga hidupnya pas di mana gitu kan. Sebenarnya kan kerusakan lingkungan, dampaknya itu kita kalau kata ilmuwan tuh menghitung hari menuju kiamat katanya. Kan begitu. Nah, nanti maka statement yang saya sampaikan tadi itu memiliki 3 faktor itu yang menjadi latar belakang: kepadatan penduduk, perkembangan teknologi, kemudian paradigma. Itu memunculkan statement yang saya sampaikan tadi, itu merupakan konklusi dari 3 latar belakang yang tadi disampaikan. Bahwasanya pada akhirnya manusia itu berkepentingan, kalau kata Thomas Hobbes itu berkepentingan untuk memenuhi setiap ego yang ada dalam dirinya sendiri, katanya. Kata begitu. Jadi
urgensinya manusia itu berkepentingan untuk tetap memiliki eksistensi dia sendiri didahulukan daripada yang lain. Jadi contoh realnya adalah panas hari ini yang kita rasakan di Madura merupakan dampak yang telah kita lakukan 20-30 tahun yang lalu. Begitu. Jadi itu adalah kita ketika kita normalnya manusia yang hidup hari ini merupakan pemanfaatannya, maksudnya pemanfaatan yang tidak berdasarkan kepada kesadaran terhadap pemenuhan lingkungan itu sendiri, itu sama saja menggali kiamat bagi manusia itu sendiri. Karena manusia itu, yang saya sampaikan tadi, manusia itu menuntut hak terlalu berlebih kepada alam, tapi tidak sadar, bukan tidak sadar, tidak menyikapi kebutuhan dasar dari alam itu sendiri untuk memeliharanya. Jadi dampak itu sudah berjalan sekarang. Kalau sampean tidak merasakan panas yang terjadi hari ini, berarti sampean itu tidak sadar terkait dengan paradigma yang disampaikan oleh pemateri sendiri gitu loh maksudnya. Itu dampaknya sudah kita rasakan gitu. Dan pengikisan itu bom waktu yang akan kita alami pada tahun berapakah? Yang penting kita menuju kepada bom waktu itu begitu. Secara Bateson ketika memahami biologi terkait teori evolusi ya, memang ya seperti itu. Manusia kita akan bergerak pada apa katanya tadi, kiamat ya. Anggaplah kemusnahan gitu kan. Yang Anda pertanyakan kan cara menyikapinya gitu ya. Kan sekarang praktisnya kan. Ya praktisnya itu ya harus sesuai dengan apa namanya ya. Ketika ditanya sebuah sikap itu Mas, kayak menganggap bahwa bahasa sederhananya itu bersahabat dengan alam lagi. Seperti temuan Bateson yang di Bali ya, yang kemudian bagaimana masyarakat Bali itu dari melakukan ritual upacara semenjak upacara kematian yang kemudian dibakar dan dikembalikan pada alam. Kalau kata saya sih sikapnya ya, kita kan sudah mengidentifikasi pokok persoalannya tadi 3 itu kan ya. Salah satunya adalah main teknologi dan kemudian populasi. Harus ada revolusi, bukan revolusi mental, revolusi gerak dari manusia itu sendiri terkait dengan merespon alam. Entah misal terjadi panas sampai sekarang, itu kan sudah kelihatan kan. Apa sudah terasa, bukan kelihatan lagi kan ya. Terasa gitu. Ya itu sih dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain. Kan ya mungkin terakhir. Yang saya tanyakan apa upaya untuk penyikapan. Misalkan gini, tadi saya sebutkan upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi alam. Ada upaya hukumnya, tapi kelemahannya seperti itu. Perlindungannya ada. Bisa jadi pendekatan yang dipakai misalkan pendekatan agama. Kalau pendekatan agama, kata agama, bahkan di perang, tumbuhan tidak boleh dipotong atau dimusnahkan katanya. Apakah di suatu negara yang menganut paham agama dijadikan sebagai landasan hukum atau landasan bernegara misalkan, apakah suatu negara itu sadar dan menyikapi terkait dengan ekosistem manusia dan alam itu secara baik atau benar? Kalau benar berarti mungkin saja pendekatan agama bisa dipakai begitu, atau pendekatan yang lain di luar pendekatan ekonomi agar nantinya ekosistem ini tetap berjalan secara lancar begitu. Jadi tumbuhan bisa dimanfaatkan, tapi juga ada pemeliharaan terhadap tumbuhan. Kalau misalkan dihukum, salah satu bentuk realnya misalkan setiap industri yang menebang pohon itu berkewajiban untuk menanamnya kembali, namanya reboisasi kan seperti itu. Itu upaya hukum yang bisa dilakukan. Kalau pendekatan agama misalkan seperti di Bali, di Hindu, dia itu mengagung-agungkan ekosistem di luar manusia, itu tumbuhan dan binatang misalkan. Terkait dengan sapi dan tumbuhan yang dialu-alukan dan dijaga ekosistemnya. Apakah pendekatan agama atau upaya hukum ini bisa menjadi upaya yang maksimal yang bisa dilakukan untuk menciptakan
penyikapan yang sadar, bukan hanya kesadaran dalam pikiran, tapi penyikapan yang sadar kepada manusia. Contohnya seperti itu. Atau ada opsi-opsi lainnya begitu. Nah, kata Beteson, bicara pendekatan apa yang kemudian untuk kita menyikapi atau merespon alam yang sekarang ya. Itu ada pendekatan relasi atau kalau dalam apa sibernetik ya dalam bukunya itu. Jadi pendekatan relasi di mana antara manusia dan alam itu mulai diperbaiki relasinya gitu. Bisa jadi kalau katanya sampean Mas, kita boleh menebang pohon asalkan ketika pohon itu penting atau dibutuhkan, kita tanam lagi misal. Itu juga salah satu sikap dari bagaimana kita harus memperbaiki relasi antara manusia dan alam itu sendiri. Makanya caranya yaitu dengan membuat suatu sistem yang baru yang menganggap bahwa manusia tanpa alam itu tidak bisa gitu. Ataupun sebaliknya alam tanpa manusia juga tidak bisa. Istilahnya itu kata manusia pada alam itu apa namanya? Aku padamu gitu. Ya bahasa sederhananya lah gitu ya. Kalau dulu kita kan bisa pemahaman bahwa kita adalah penguasa di buka bumi ini kan kayak gitu ya. Artinya apa? Orang yang tidak pantas diberi kuasa atas alam, jadi tolong jangan diberi kuasa gitu. Ngerti Mas ya? Ketika di dalam brand atau main dia tidak sadar akan alam, maka tidak pantas untuk dijadikan pengelola atau kontrol terhadap alam gitu. Karena nanti terjadi suatu gap dalam timbal balik dalam berelasi itu tidak baik-baik saja. Misal saya pabrik, pemahamannya instrumental saya adalah ekonomi. Saya membangun suatu pabrik bak misal. Kan limbahnya dibuang ke sungai sampai mencemarkan air itu. Berarti kan main saya, akal budi saya itu terhadap alam kan enggak ada kan Mas gitu kan. Jadi cara menyikapnya adalah memperbaiki hubungan saya sebagai pemegang kuasa atau kontrol dari suatu pabrik itu dengan alam itu. Bahwa kita juga dibutuhkan alam karena tanpa alam, tanpa sungai itu pabrik bak saya tidak mungkin laku kan seperti itu Mas. Karena tidak ada lagi yang mandi di sungai gitu. Misal gitu. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang lain. Jadi kayak gini. Saya rasa dalam hal-hal yang mencakup tentang ekologi atau lingkungan, pemerhati lingkungan, menjaga stabilitas lingkungan, itu semuanya bertumbuhnya terhadap pemerintahan juga. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang undang-undang mungkin yang dibentuk oleh pemerintah itu seharusnya juga pro terhadap keadaan ekologi yang ada di Indonesia juga. Dan di situ statement dari pemantik barusan, jangan memberikan ruang terhadap orang yang tidak pro terhadap lingkungan. Akan tetapi kita lihat dari 3 bakal calon presiden 2024 Indonesia, tidak ada yang menggembor-gemborkan tentang cinta alam, tidak ada. Tidak ada. Dan saya rasa ini menjadi kritik ya, kritik pedas khususnya bagi bakal calon presiden itu sendiri. Saya rasa itu bisa di-up juga nanti. Alam tanpa manusia itu tetap eksis dengan sendirinya. Akan tetapi manusia tanpa adanya alam itu musnah selama-lamanya kayak gitu. Nah, di sini yang memiliki kebijakan atau mungkin
yang memiliki hak penuh terhadap perawatan atau mungkin stabilitas dari ekologi lingkungan dan semacamnya itu memang sebenarnya harus tertanam dalam undang-undang yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan yang merintis dari undang-undang itu memang orang-orang yang memangku kebijakan di atas sana. Seperti itu. Mungkin secara penyadaran hak individu kita mungkin sudah paham bahwa ketika kita membuang sembarang plastik itu dampaknya mungkin 70 tahun ke depan tidak akan hilang. Bahkan limbah-limbah yang sering kita temui di sungai, popok dan semacamnya mungkin, atau mungkin kayak yang kemarin di Pamekasan itu yang lagi viral itu tentang pewarna batik itu ya, yang sampai sungai-sungai di Pamekasan itu sampai warna merah. Nah itu sebenarnya tidak ada tindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah terhadap hal-hal seperti itu. Penyadaran seperti itu sebenarnya memang udah dari dulu. Orang-orang itu sudah sadar bahwa ketika kita merusak lingkungan itu juga akan berdampak terhadap diri kita itu sendiri. Akan tetapi kebijakan apa gitu kan yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang melanggar tentang pencemaran dari lingkungan itu sendiri. Dan gimana ya? Kadang kayak bingung juga. Menarik kan statementnya Mas Faidal tadi. Selama manusia itu gimana Mas Idol? Yang penting manusia tetap hidup meskipun buminya hancur itu. Iya. Iya. Lah iya kayak gitu. Jadi percuma. Jadi kayaknya menjadi pemerhati lingkungan, mahasiswa yang aktif di bidang-bidang peduli lingkungan sebenarnya hanya menanamkan mindset saja. Cuman praktek dan tindak tegas terhadap orang-orang yang melanggar terhadap pencemaran lingkungan itu sebenarnya nihil gitu loh. Jadi saya rasa 2024 ini harus muncul pemimpin yang juga bisa dibilang peduli terhadap lingkungan itu sendiri. ya, saya harus seperti itu karena dari 3 bakal calon presiden yang kemarin kan ya di acaranya Najwa Shihab itu sepertinya gak ada gitu ya. Yang peduli terhadap lingkungan itu gak ada. Poin-poin pentingnya juga saya rasa ya. Ya mungkin yang menjadi sorotan juga di kasus-kasus yang di Jawa Tengah, Wadas, kayak juga yang di Batam ya, yang Rempang, yang mau Rempang Eco City ya. Nah itu pembentukan itu juga sebenarnya tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hal-hal yang dapat merusak terhadap lingkungan itu sendiri, seperti itu. Jadi kayak gini. Kita berbicara man and nature atau akal budi ekologi akal budi ya. Itu yang tidak kita punya pada kehidupan kita hari ini adalah sebuah pola pikir bagaimana bahwa ternyata alam itu menjadi juga hal yang hidup. Ini berbicara alam dunia ya, tidak mau bicara alam lain saya. bukan tran itu alam itu? Alam dunia lain ya. Tidak bicara dunia lain, ini tentang ekologi ya. Kalau pemahaman kita yang lawas atau yang dulu itu alam itu hanya suatu mekanistik. Jadi hanya suatu gerak kehidupan saja. Yang hidup adalah manusia gitu. Kan yang dulu, nah yang sekarang kita rasakan kan seperti itu. Nah, kemudian kita harus mengubah suatu sikap menjadi bahwa alam itu juga suatu sistemik, hal yang hidup. Logikanya gini Mas, saya boleh memukul meja ini misal, nah, tidak ada respon apapun karena ini menjadi suatu mekanistik, hal yang tidak hidup. Tapi kalau saya memukul Akbar, maka Akbar akan melawan gitu. Nah, ketika alam kemudian dianggap suatu hal yang hidup,
maka kita tidak lagi menyakiti alam gitu, atau tidak mencemari lingkungan, karena dia akan memberikan respon yang negatif terhadap kita, seperti pemanasan global, kemudian tsunami, kemudian banjir bandang dan sebagainya. Misal plastik. Plastik kan benda mekanistik, hal yang mati gitu, tidak hidup. Nah, kalau kemudian alam disuguhi plastik, bahkan di berita terbaru itu plastik Indonesia itu sudah menyampai kepada di benua Afrika kan. Itu diteliti oleh BMKG ya di Indonesia, itu yang dikasih GPS, itu jalannya itu sudah sampai ke benua Afrika di sana itu selama 3 bulan itu. Dan itu utuh, masih tidak sehingga di salah satu benua Afrika terjadi pencemaran yang diberikan oleh domba Indonesia. Sehingga airnya tidak lagi sehat gitu. Kalau kita menganggap alam itu adalah hal yang hidup, makanya kalau Anda pernah baca bukunya Nashiro Nomoto itu, pernah Mas sampean Mas ya? Nashiro Nomoto yang dalam 60 tahun meneliti air, ternyata air itu makhluk hidup gitu kan, cuma ditolak kan ya oleh beberapa ilmuwan karena nihil gitu. Masa air makhluk hidup itu dengan penelitiannya, ketika air itu dipuji dia akan mengeluarkan kristal lebih banyak, dan ketika kemudian dia dihina, air itu tidak mengeluarkan kristal apapun, sehingga dijadikan metode oleh praktek ritual beragama kita. Kadang-kadang kalau orang sakit pergi ke kiai pakai air itu kan ya, didoa-doakan dan sebagainya. Itu mungkin salah satu dari penelitian itu. Jadi seperti itu Mas. Terkait baca pres tadi, saya agak ikut-ikutan karena saya bukan praktisi politik. Ya, saya tidak tahu entah apa maksudnya jadi presiden itu, atau entah ingin memperbaiki alam Indonesia atau ingin gajinya, saya tidak tahu, belum sempat ngobrol ya. Cuma kata Betesan, kita kembalikan bahwa alam ini adalah juga hal yang hidup itu. Tapi kayak gini juga ya, saya kemarin membaca salah satu berita, dan saya cari di YouTube juga ada itu. Di salah satu negara di Afrika itu, dia memiliki bahan makanan ringan itu terbuat dari pasir itu. Saking sulitnya itu, cara bikin kuenya itu dari pasir, dan itu tetap hidup. Sampai sekarang di salah satu suku di Afrika itu pakai buat kue tapi dari pasir, dimakan itu untuk mengganjal kelaparannya, tapi tetap hidup. Nah, ketika alam sudah tidak lagi tumbuh dan memberikan kehidupan, atau tidak bisa memberikan padi atau jagung atau untuk hal dimakan manusia, itu yang salah siapa? Itu salah satu lemahnya Betesan, bahwa kita mau kemana nalar kita gitu. Akbar hidup di padang pasir, air tidak ada, ditanamin tumbuhan tidak bisa tumbuh. Kemudian kan bikin Akbar mati kan, berarti alam sudah tidak bersahabat kan. Lah itu yang salah siapa kalau sudah terjadi seperti itu? Masa kita mau menganggap alam itu hidup? Iya, karena Betesan ini pernah ke Bali dan ke Papua. Kalau di Papua kan pohon-pohon kan tumbuh. Coba Betesan ini ke padang pasir di Afrika misal, Madura dan sebagainya. Tapi enggak, di padang pasir Cina itu sudah terjadi penghijauan yang dengan teknologinya. Kan iya kan ya? Di Arab, di Qatar juga sudah bikin bagaimana biar tidak impor dan bisa mengekspor padi. Cina itu menyulap padang pasir dengan penghijauan, bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Jadi ada sedikit
kelemahannya juga pendapatnya Bateson gitu. Ya mungkin nanti dilengkapi dengan pendapat-pendapat di diskusi sebelumnya. Ya seperti itu. Kita itu saya teringat pada lagunya Ebit itu yang berita pada kawannya. Yang mungkin alam mulai bosan itu ya. Iya kan ada kan. Mungkin alam sudah bosan ya kayak gitu kan. Mulai bosan kan ya. Oh ya, janganlah. Jangan dipolitisasi, Mas. Masalah. Ayolah. Mas. Numpang bertanya mungkin kayak. Jadi kayak saya baca tentang akal budi ekologi milik Bateson tuh kayak apakah Bateson itu kayak mau menawarkan paradigma baru, tapi kayaknya tidak gitu. Selama saya mengikuti kajian tentang filsafat ekologi, kayak pertanyaan nyambung dari pertanyaan Mas Faidol juga tadi, dari beberapa itu yang memberikan langkah nyata, itu pun langkahnya pun masih sebatas kayak anjuran-anjuran saja, Mas. Kayak resep dokter bagi roda pemerintahan ya. Jadi kayak yang memberikan langkah nyata itu cuma pada kajiannya punya Aldo Leopold kemarin. Jadi Aldo Leopold tuh memberikan langkah nyata bagaimana cara menyelamatkan ekologi kita itu dengan cara memberikan kebijakan bahwa pada saat manusia memproduksi sesuatu dan hasil produksinya itu menghasilkan sesuatu yang tidak ramah lingkungan lah, bisa dikatakan tidak ramah lingkungan, entah karena tidak dapat didaur ulang oleh lingkungan atau dapat melakukan pencemaran lingkungan dengan skala yang sangat masif, itu harganya dinaikkan. Jadi memberikan suatu langkah-langkah pendekatan secara ekonomis dan hukum. Jadi pajaknya dinaikkan sehingga harganya melambung naik dan daya beli masyarakat terhadap barang tersebut, barang yang tidak ramah lingkungan tadi itu dapat berkurang. Sama kayak rokok misalnya. Rokok kan kita anggap tidak ramah terhadap kesehatan manusia. Tapi implikasi yang disarankan oleh Aldo Leopold tuh kepada barang-barang misalnya penggunaan plastik. Jadi kayak rokok itu cukainya, pajaknya dinaikkan sebegitu tinggi agar daya beli masyarakat tuh turun terhadap rokok. Nah, dan itu juga nah itu saran yang dianukan Leopold. Jadi memang kayaknya saya setuju kita katakan sebagai filsafat ekologi karena memang suatu pendekatan refleksi saja. Karena langkah-langkah yang praktis itu tetap akan menciptakan celah sebagaimana rokok-rokok yang tidak resmi tadi ya. Jadi kayak memang seperti inilah modelnya ya. Enggak, kalau di Bateson kan yang menarik ketika alam itu menjadi hal yang hidup berarti dia memiliki akal budi. Nah, itu saya yang tertarik. Setuju enggak gitu? Saya setuju. Saya setuju. Kita menganggap alam itu sebagai hal yang hidup. Jadi kayak saya jadi pikiran Bateson tuh seperti teisme natural mungkin jadi, ya. Jadi gini ke depan harus ada psikologi alam. Berbicara Ada. tentang mental alam. Saya melihat gini. Untuk melihat kan tumbuhan kalau sedih gimana, kalau galau gimana itu. kan kalau Kan menarik, Mas. kalau kita melihat alam sebagai makhluk hidup, alam memang makhluk hidup. Kalau kita melihat tumbuhan sudah memenuhi unsur-unsur biologis untuk dikatakan sebagai makhluk hidup, ya kan gitu ya. Jadi cuma kalau kita akan menarik dengan sudut pandang pemikiran yang lebih filosofis gitu. Makhluk hidup itu secara filosofis dikatakan benar-benar hidup apabila mempunyai desire, punya hasrat. Dan manusia menang di situ. Manusia mempunyai hasrat. Kalau kata tadi apakah manusia itu berpikir manusia itu memiliki relasi yang sesuai, yang similar dengan apa yang ia pikirkan dengan
dengan apa yang ia lakukan. Sebenarnya bukan dengan apa yang ia pikirkan. Manusia itu bukan melakukan apa yang ia pikirkan. Manusia itu melakukan hasratnya menurutku. Nah, akal pikirannya itu yang menerjemahkan bagaimana hasrat itu bisa dilakukan. Nah, ya, jadi sebenarnya hasratnya itu yang manusia lakukan. Saya kalau nggak punya hasrat terhadap sesuatu, meskipun saya memikirkannya, saya tidak akan lakukan. Jadi pikiran itu hanya sekedar alat penerjemah terhadap hasrat agar lebih rasional untuk dilakukan saja. Jadi saya melihat Bateson memandang alam sebagai teisme natural. Jadi kan kalau dalam dunia orang-orang ateis yang dipersoalkan kan kayak Tuhan, yang dipersoalkan oleh orang ateis adalah Tuhan yang tidak bersifat subjektif. Dan mereka menghindari itu. Makanya ada monisme ala Spinoza yang melihat Tuhan itu alam, alam itu Tuhan. Jadi Tuhan yang kita maksud itu bukan Tuhan yang bersifat subjektif. Nah, sekarang sudah ada Bateson. Kita melihat bahwa alam itu sebagai subjek. Dan saya melihat alam juga sebagai subjek. Saya setuju melihat alam sebagai subjek. Berkaitan dengan bagaimana kontrol alam terhadap sesuatu hal yang dinilai sudah tidak lagi wajar. Dan alam melakukan pembersihan dengan bencana-bencana itu. Kalau kita melihat sebagai objek, alam sebagai objek saja ya, kita akan melihat bahwa hal itu sebagai konsekuensi logis saja gitu. Misalnya kayak tsunami itu adalah konsekuensi logis dari gerak kerak bumi secara tahunan dan itu lain sebagainya. Itu semuanya kan rasionalitas manusia saja. Rasionalitas manusia saja. Tiba-tiba ada gempa bumi yang tidak terprediksi. Tidak terprediksi ini menyisakan nilai-nilai subjektif terhadap alam. Di-share alam dalam melakukan recycle. Dalam melakukan pembersihan terhadap pencemaran-pencemaran yang sudah dilakukan manusia. Nah, yang saya pertanyakan tadi dari pernyataan dari pemantik. Pemantik mengatakan bahwa alam itu bagian dari manusia. Dan saya rasa dari pemikiran Bateson tidak demikian. Karena Bateson dengan menegaskan tadi bahwa ada manusia dan alam adalah kesatuan mekanis. Jadi untuk mengatakan siapa bagian dari siapa kayaknya suatu hal yang tidak memungkinkan. Jadi bagaimana kalau memang dalam relasi antara alam dan manusia itu ada relasi saling menghegemoni. Manusia merasa menghegemoni alam atau sebaliknya alam juga berkuasa untuk menghegemoni manusia. Nah, letak dari akal budi ekologi di sini. Sebenarnya akal budi ekologi ini akal budi alam secara subjektif atau akal budi manusia secara subjektif yang disimilarisasi dengan kepentingan-kepentingan alam. Dan apakah itu benar-benar atas kepentingan alam atau atas kepentingan manusia terhadap alam? Karena selama ini saat kita mendengar narasi-narasi untuk pro terhadap alam, itu tidak pure, tidak murni pro terhadap alam. Justru pure dan murni kepentingan kita terhadap alam. Kenapa kita nggak boleh ada efek rumah kaca, pemanasan global dan lain sebagainya? Karena eksistensi kita untuk hidup di tengah alam itu terancam. Jadi nalar ekologi, akal budi ekologi ini tidak murni bersandar kepada alam. Akan tetapi kepentingan manusia terhadap alam. Karena kita, kalau katanya Akbar tadi, pokoknya kita saat alam itu sudah tidak ada, manusia kan otomatis tidak ada. Nah, itulah yang menyebabkan kita memiliki kesadaran. Makanya kalau menurut yang dikutip oleh Mas Waidol tentang Hegel tadi, bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dirinya terhadap ego subjektivitasnya. Nah, akal budi ekologi manusia itu juga merupakan aktualisasi dari penerapan ego subjektif manusia, akan tetapi yang bersifat lebih jangka panjang saja. Jadi apakah akal budi ekologi milik Bateson ini juga tidak terlepas dari nilai utilitarianisme manusia sebagai makhluk yang egosentris. Jadi kayak antroposentrisme adalah egosentrisme manusia terhadap alam.
berpikirnya Bateson menggunakan sibernetik ya dari secara relasi antar manusia dan alam. Maka awalnya pemahaman Bateson itu bahwa alam dan manusia itu memiliki ikatan gitu. Cuma Bateson tidak setuju kalau manusia lebih berkuasa atas alam. Jadi artinya ada kesejajaran gitu. Misal kayak gini. Kan Bateson itu berpandangan bahwa hal yang hidup miliki akal budi termasuk alam. Kita contohkan air misal. Atau api ya. Api itu kan sifatnya kan panas. Kan kayak gitu kan. Nah, api itu sifatnya panas. Kemudian ketika manusia merasa memiliki kuasa yang penuh terhadap api, maka kan terserah manusia api ini mau digimanakan. Mau didinginkan kan seperti itu. Loh, kan menjadi kulkas yang sekarang itu kan berawal dari hal yang panas kan gitu. Nah, paradigma manusia sekarang itu tidak bersahabat dengan alam seperti itu. Jadi ingin mengubah sifat alam yang mestinya yang sudah menjadi sifat dasar dari atau menjadi akal budi dari alam tersebut. Kalau air kan mengalir ke hal dari yang tinggi ke yang rendah, ya kan? Kemudian manusia menginginkan berbalik gitu. Maka bikin sanyo gitu ya. Iya makanya kan kata Bateson tadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan atau ekologi itu rusak. Teknologi itu tapi yang terpenting adalah cara pandang gitu. Akal budi tadi. Alih-alih terkadang akal budi manusia itu menghegemoni akal budi alam tersebut. Karena kata Bateson Bank itu alam ini itu memiliki akal budi. Kan aneh gitu kan ya. Kalau tadi kan kita sepakat bahwa akal budi hanya dimiliki oleh manusia di awal yang saya nanya what is man gitu kan. Kata Bateson, kenapa alam kok bisa harus dipahami memiliki akal budi? Karena bagaimanapun alam itu juga memiliki sifat gitu. Kayak api sifatnya panas. Gunung yang sifatnya tinggi. Nah, ketika sifat dari suatu alam, sifat dasar dari alam tersebut kita ubah. Ketika manusia memiliki rasa bahwa akal budi manusia di atas akal budi segalanya, maka menebang gunung kan kayak gitu kan ya. Sifat. Jadi kan terjadi kerusakan alam dan itu. Sehingga terjadilah longsor dan sebagainya. Dan Anda kalau mau bicara silakan pakai mic. Biar tidak merusak alam saya. Alam bawah sadar saya ini. Cek Jurli, saya kurang sepakat dengan tesis yang mengatakan bahwasanya alam lingkungan itu memiliki akal budi terlepas dari perannya sebagai makhluk hidup juga yang menurut saya. Jadi saya rasa tapi saya kira Bateson ini tidak sampai tidak sampai memberikan pandangan yang menganggap alam itu memiliki akal budi. Yang saya tangkap dari Bateson ini malah akal budi itu adalah salah satu instrumen yang memang dimiliki oleh manusia, bagaimana manusia memiliki ketergantungan dengan alam, begitupun sebaliknya. Nah, maka dari itu memang secara ketergantungan, keduanya sama-sama ketergantungan, namun akal budi ini tetap berada pada apa yang disebut dengan human itu sendiri, bukan environment, bukan gitu kan. Karena meskipun secara kalau Bateson ini menganggapnya bahwasanya
ketergantungan manusia dengan alam, begitupun sebaliknya itu terjadi secara sakralitas. Jadi segala hal yang memandang subjektivitas ataupun objektivitas antara keduanya itu hanya akan memunculkan sebuah desakralitas. Nah, namun akal budi itu sebenarnya letaknya ada di human itu sendiri. Secara alam, environment itu sebenarnya meskipun tidak memiliki akal budi, saya rasa perannya itu malah bisa sama dengan manusia secara bagaimana kita memandang makhluk hidup gitu ya. Jadi saya rasa itu akal budi. Kalau kata Bateson itu ya, akal budi itu melampaui bagaimana kita menganggap manusia itu hanya berpikir secara rasional saja. Tapi melampaui itu. Tapi juga akal budi itu berkaitan bagaimana juga manusia itu terlibat secara langsung dalam proses kehidupan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama tentang bagaimana akal budi manusia itu terjadi dalam hubungannya dengan alam gitu ya. Bahwa alam di sini memiliki akal budi, kata Bateson itu maksudnya adalah karena akal budi ekologi, karena alam itu juga memiliki gerak ataupun mekanisme, sehingga yang dimaksud dengan akal budi di sini adalah proses kehidupan dari alam tersebut. Kata saya tadi, air ketika dikatakan memiliki akal budi, masuk akal gitu. Kenapa? Karena dia juga memiliki proses kehidupannya gitu. Nah, dari sini mengantarkan bahwa ketika alam sudah dipahami memiliki akal budi atau memiliki proses kehidupannya sendiri, nah itu harus selaras dengan atau seimbang dengan akal budi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tapi akal budinya manusia adalah mind. Kalau akal budinya alam, yaitu proses kehidupan atau gerak. Ya, secara epistemologinya berbeda gitu. Akal budi alam dengan akal budi manusia. Kalau makanya yang ditawarkan oleh Bateson kan sementara kan kayak gitu, bahwa salah satu yang membedakan manusia dengan yang lain adalah akal budi kan. Nah, Bateson menawarkan hal yang berbeda. Oh enggak, alam juga memiliki akal budi. Tapi akal budinya adalah proses kehidupan karena memiliki gerak yang dipaparkan di situ seperti sifat-sifatnya alam. Tumbuhan memiliki sifat yang tinggi. Itu adalah suatu akal budinya dari suatu tumbuhan gitu. Maka ketika manusia mulai menebangnya untuk biar tidak tinggi, itu kan sudah merusak proses kehidupan dari alam tersebut. I understand my speech. Jadi ada perbedaan of meaning ya, ada perbedaan arti dalam akal budi antara akal budi manusia dan akal budi alam. Akal budi alam itu di situ adalah gerak ataupun proses kehidupannya dari alam tersebut. Seperti kata saya tadi, air mengalir. Maka ketika air mengalir, maka jangan dipaksa untuk membeku, untuk tidak mengalir itu. Itu akan terjadi kerusakan pada suatu sistem ekologi. Ini saya tidak mengorek pada suatu pembahasan psikologi akal budi dalam psikologi, enggak. Tapi akal budi yang dimaksud dengan oleh Bateson di dalam ekologi tersebut. Berarti penghijauan gurun pasir yang di Arab dan di Cina itu termasuk bertentangan dengan akal budi alam. Karena kan sebelumnya itu kan memang gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa suburnya Amazon itu juga karena faktor adanya gurun di Timur Tengah.
Jadi apakah itu juga akan merusak akal budi, ketidaksesuaian dengan akal budi alam itu juga akan berpengaruh terhadap manusia? Padahal itu justru menguntungkan ya untuk Cina dan untuk Arab Saudi sana, mereka akhirnya bisa swasembada pangan, Mas. Tidak harus enggak. Itu tidak harus dimaknai secara merusak, no. Tapi akal budi itu kan juga butuh dikembangkan gitu. Bisa. Jadi teknologi itu bagaikan dua sisi mata uang gitu kan. Bisa mengarah pada kerusakan, bisa mengarah pada perkembangan. Jadi misal ketika suatu akal budi alam sudah tidak selaras dengan akal budi manusia, maka itu kan harus selaras, tidak boleh ada yang saling menghegemoni gitu. Kalau padang pasir dibiarkan kan nanti menghegemoni manusia, tetap hidup dalam kondisi yang gersang, panas, tidak menghasilkan, kan seperti itu, no. Jadi di sini bisa pembahasan diskusi Bateson ini difokuskan pada ekologi ya. Kemudian kita tidak menarik hal yang lain, hal yang mistis dan biologis atau apa dan yang lain, karena nanti menerima pertentangan yang luar biasa gitu. Saya khawatir nanti pulang dari sini Mas Faruk sudah mulai belajar berbicara dengan air gitu kan, nanti dianggap gangguan mental. Karena harus menganggap misal alam itu juga hal yang hidup kan repot. Nanti mulai berbicara dengan batu kayak Akbar kan. Hal yang aneh kan gitu dan ya. Kalau dalam psikologi kan hal yang aneh ya. Seakan-akan kan seperti itu kalau ditarik kepada yang lain. Ini hanya disiplin dalam ekologi saja ya Mas ya. Apalagi taruh di hal hukum nanti bisa saja menghadirkan saksi hal yang bisu gitu. Saksi saya ini bantal misal, nanti bantalnya suruh berbicara kan. Tidak semua orang bisa memahami pembicaraan dari hal bantal pada kasus kekerasan seksual misal. Hanya bisa dari forensik kan kayak gitu. Jadi ini dalam pembahasan di dalam filsafat ekologi, bukan kita tidak bisa menarik pada hal yang lain. Nanti terjadi hal yang merusak gitu terhadap tatanan yang sudah ada. Kata saya tadi, nanti Faruk bisa belajar bicara dengan tumbuhan, kan repot. Gimana cara tumbuhan ini kalau haus ya? Diteliti sampai seumur hidupnya kan. Saya khawatirnya seperti itu ya teman-teman, tapi tidak apa-apa dalam rangka penelitian. Mungkin kita tutup ya diskusi kita. Mungkin diskusi secara non formal nanti ya. Kalau ada ada kekurangan dan kelebihannya itu hal biasa dalam diskusi, nanti kita kembangkan lagi di forum-forum berikutnya di simposium. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.